Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Maskar Farmasianto, NIM 2019-5309 kelas A. Bahwa kelompok saya di sini adalah saya bertempat pada kelompok 2, dan pada kelompok 2 diberikan tugas untuk membuat presentasi tentang determinan. Dan pada bagian saya kali ini saya akan menerangkan matriks ordo 3x3 tentang bagaimana cara penyelesaiannya dan bagaimana tata cara untuk menyelesaikan matriks ordo 3x3. Cara menyelesaikan matriks berordo 3x3 dengan menggunakan cara sebagai berikut. Diketahui suatu matriks A sama dengan terdapat gambar seperti ini, bahwa di sini ada terdapat A baris pertama dan kolom pertama, dan selanjutnya adalah A baris pertama kolom kedua dan A baris pertama kolom ketiga, dan seterusnya juga seperti itu. Adalah yang pertama adalah A baris kemudian dilanjutkan kolom. Maka determinan matriks A yaitu determinan dapat dituliskan seperti determinan seperti ini, juga dapat dituliskan seperti ini. Gambaran dari rumus di samping menunjukkan A, yang ini terdapat keterangan A baris dan kolom. Angka pertama setelah huruf A menunjukkan baris, dan angka setelah baris menunjukkan kolom. Sebagai contoh, A31 menunjukkan baris ketiga dan kolom pertama. Kali ini saya akan mencontohkan atau menjelaskan tentang metode Sarus. Metode Sarus yaitu dengan cara menambahkan kolom pertolongan dengan menambahkan kolom ke-1 dan kolom kedua diletakkan di sebelah kanan kolom ketiga. Terdapat peringatan bahwa metode Sarus hanya berlaku untuk matriks yang berordo 3x3. Sedangkan untuk matriks yang berordo lebih dari 3x3, metode tersebut tidak berlaku. Lanjut. Determinan A atau dapat dituliskan seperti ini. Di sini adalah melakukan perkalian silang. Untuk contoh berordo 3x3 dengan elemen sebagai berikut, ini adalah contohnya. A sama dengan 2, 4, 1, 1, 2, 0, dan 142. Bila dituliskan determinan A sama dengan A adalah seperti ini. Lanjut. Untuk cara pengerjaannya, yang pertama, kolom pertama dan kedua dipindahkan di sebelah sehingga tampilan akan menjadi seperti ini. Kolom pertama dan kolom kedua dipindahkan ke sebelah kanan kolom ketiga. Bahwa sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Sarus yaitu dengan cara menambahkan kolom pertolongan dengan menambahkan kolom ke-1 dan kolom kedua diletakkan sebelah kanan kolom ketiga. Maka untuk hasil ini akan menjadi seperti ini.
kolom pertama dan kolom kedua. Dipindahkan di sebelah kanan kolom ketiga. Itu untuk langkah awal. Lanjut, kemudian akan dilakukan perkalian silang dari atas ke bawah dijumlahkan. Kemudian perkalian silang dari bawah ke atas dikurangkan. Perkalian antara baris pertama dengan kolom pertama dikali baris kedua, kolom kedua, dan baris ketiga, kolom ketiga. Akan dilakukan penjumlahan. Ini untuk dari atas ke bawah, dan untuk pengurangan akan dilakukan dari bawah ke atas. Ini seperti gambarannya seperti ini. Baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, baris ketiga, kolom ketiga. Ini dijumlahkan. Dan seterusnya. Seperti ini contohnya. Sudah ada keterangan bahwa bila dari atas ke bawah akan dilakukan perkalian penjumlahan, dari bawah ke atas dilakukan perkalian pengurangan. Ini adalah contoh dari maka dapat dilihat bahwa baris pertama, kolom pertama dan kedua dilakukan perkalian dengan baris kedua, kolom kedua, dan dilakukan perkalian lagi dengan baris kedua, kolom kedua, dilakukan penjumlahan. Ini untuk dari bawah ke atas dilakukan perkalian pengurangan. Setelah semua ini dijumlahkan dengan 2 kali 2 kali 2 adalah sama dengan 8. 4 kali 0 kali 1 sama dengan 0. 1 kali 1 kali 4 sama dengan 4. Lalu dilakukan pengurangan. 1 kali 2 kali 1 sama dengan 2. 4 kali 0 kali 2 sama dengan 0. 2 kali 1 kali 4 sama dengan 8. Setelah semua dalam kurung ini dijumlahkan, lalu dilakukan penjumlahan, dan setelah penjumlahan dilakukan pengurangan yang dilakukan dari perkalian bawah ke atas. Setelah semua dijumlahkan, 8 tambah 0 adalah 8. 8 tambah 4 adalah 12. 12 kurangi 2 sama dengan 10. 10 kurangi 0 10. 10 kurangi 8 sama dengan 2. Maka sudah ditemukan matriks ordo 3 kali 3 dengan contoh bilangan 241 120 142. Ditemukan bahwa jawabannya adalah 2. Sekian dari saya, Muhammad Mamaskar Formasianto dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan meneruskan materi
yaitu minor dan kofaktor. Definisi minor: apabila ada suatu matriks A, I, J dengan ordo berapapun yaitu n kali n, maka terdapat suatu submatriks M, I, J dengan ordo n-1 kali n-1 yang didapat dengan cara elemen baris ke I dan kolom ke J dari matriks A dihilangkan, atau jika A adalah suatu matriks bujur sangkar berordo n kali n, maka minor dari elemen A, I, J dinyatakan oleh M, I, J, A dan didefinisikan sebagai determinan dari submatriks yang tersisa atau tinggal setelah baris ke I dan kolom ke J dicoret dari matriks A. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi kofaktor. Kofaktor adalah hasil perkalian minor dengan suatu angka yang besarnya menuruti suatu aturan, yaitu -1 I plus J, di mana I adalah baris dan J adalah kolom. Apabila bilangan -1 I plus J M, I, J, A dinyatakan oleh C, I, J, A yang dinamakan kofaktor dari elemen A, I, J, matriks kofaktor dari matriks A dinyatakan dengan kofaktor A adalah suatu matriks yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari elemen A, I, J. Jadi kofaktor A sama dengan C, I, J, A sama dengan C1, C11, C12, C1N, C21, C22, C2N, CN1, CN2, dan CNN. Selanjutnya, contoh dari materi minor dan kofaktor. Misalkan A kolom 3, 2, 1 dan barisnya 1, min 4, 5, 6, 48, maka M11A yaitu 5, 6, 48 sama dengan 40 min 24 sama dengan 16. M32 dari matriks A sama dengan 3 min 4, 26 sama dengan 18, min 8 sama dengan 26. Sedangkan kofaktor dari elemen A11 adalah C11 matriks A sama dengan -1 pangkat 1 plus 1. M11 matriks A sama dengan 1 kali 16 sama dengan 16. Dan kofaktor dari elemen A32 adalah C32 matriks A sama dengan -1 pangkat 3 plus 2 kali M32 matriks A sama dengan -1 kali 26 sama dengan -26.